Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang monyet rezeki hub itu nggak ada habisnya. Tapi bukan bicara positif-positif, bukan. Soalnya karakter rezeki itu negatif semua. Bagaimana nggak negatif? Dia itu tukang adu domba, tukang fitnah, tukang provokasi, tukang merendahkan kiai-kiai pribumi, tukang merendahkan orang lain, tukang merendahkan pemerintahan Indonesia, pokoknya semuanya direndahkan. Tukang nantang-nantangin orang, tukang nantang perang pribumi, pokoknya orang ini itu melebihi iblis ya. Iblis saja nggak begitu, iblis saja nggak pernah menantang-nantang. Ini si monyet rezeki hub ini semua orang ditantang. Jadi jelas kelakuannya melebihi iblis. Padahal dia ngaku cucu Nabi. Tidak mungkin dia cucu Nabi. Kalau cucu Nabi kelakuannya, karakternya, moralnya nggak seperti itu. Setidaknya kalau cucu Nabi itu kalem, berilmu, ngalim, tidak banyak omong, tidak suka adu domba, tidak suka memfitnah, ya kan, tidak suka merendahkan orang lain. Itu paling tidak ciri-ciri cucu Nabi. Nah ini jauh sekali yang namanya monyet rezeki hub ini. Semuanya ditantangin. Kemarin aja barusan nantang perang ya pada grup-grup monyet, ormas monyet, jenderal monyet. Ini saya harap jenderal-jenderal ini bertindaklah, jangan mau dilecehkan, jangan mau dihinakan. Bertindaklah, tangkap itu. Benar Gus Dur dulu pernah bilang, kalau Indonesia pengen aman, tangkap rezeki hub dan penjarakan. Itu pesan Gus Dur. Dan cobalah ditaati pesan Gus Dur itu. Ya, untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Sebenarnya semuanya sudah tahu kesimpulan diskusi ilmiah JI bahwa memang berdasarkan apa yang telah saya teliti, bapak-bapak juga mungkin sudah banyak yang membaca buku yang sudah saya terbitkan, baik tentang kronik ilmiah perjalanan saya di dalam bagaimana selama 2 tahun lebih membahas tentang batalnya nasab balawi, kemudian berbagai macam buku-buku yang spesial, misalnya buku khusus tentang mengungkap manuskrip-manuskrip palsu yang diberikan oleh Rabita Alwiyah, dalam hal ini via Rumel Abbas. Itu juga ada semuanya, semua apa yang telah mereka atribusikan sebagai manuskrip-manuskrip di abad ke-6, 7 itu ternyata semuanya palsu, dan kiai-kiai bisa untuk melihatnya di buku mengungkap manuskrip-manuskrip palsu Ba'alwi versi Rumel Abbas. Kemudian juga buku yang terakhir yang kemarin, sekarang ini orang-orang lagi mencari buku itu, yaitu buku yang saya beri judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Itu dalam beberapa bulan saja itu sudah hampir 1000, padahal harganya mahal ya. Harganya itu diterbitkan oleh penerbit teman saya itu, karena saya itu kan nggak biasa untuk menulis kemudian ingin dijual gitu, enggak. Pokoknya saya menulis, saya taruh di PDF, saya sebarkan agar bisa dibaca. Siapa aja yang mau mencetak silahkan, kan begitu. Akhirnya dicetak oleh teman saya, harganya 200.000, tetapi punya Rabita Alwiyah yang tebalnya hampir sama, harganya itu sampai 40.000 diturunin, nggak laku-laku. Tapi yang punya saya 200.000, bahkan sekarang dinaikin 210.000, saya lihat di Shopee itu malah makin dicari orang. Ini adalah sebuah indikator bahwa mayoritas masyarakat ini bersama kita, dan kesimpulannya sama, bahwa Ba'alawi bukanlah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya mereka sudah ada kesimpulan sendiri di hatinya. Jadi tesis saya ini dijadikan sebagai bumper aja. Ini ada. Padahal mereka udah dari dulu mungkin nggak percaya nih cucu Nabi tukang mintain duit begini. Nggak percaya cucu Nabi ada yang nyolong motor orang. Nggak percaya ada cucu Nabi. Semalam itu ada yang cerita di kampung apa di sana, semalam acara dia marawis, bawa anaknya perempuan, mohon ke kiai itu ke kamar mandi, ternyata nyolong duit di kamarnya kiai itu. Ini anaknya yang marawis ini, Habib itu. Nggak mungkin orang-orang yang menisbahkan diri pada Rasulullah kemudian mempunyai akhlak demikian. Nah, apapun itu sekarang buktinya sudah ada sebuah penelitian ilmiah. Sebelumnya penelitian firasah masing-masing itu sekarang sudah mendapatkan sebuah cantolan hukumnya yang secara ilmiah bahwa betul Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Dulu guru saya Yai Abuya Dimyati itu kalau ada kabib sini delo ya incu Nabi ya, ini matanya dibuka, delo ya incu Nabi asli ya. Itu artinya beliau nggak percaya, tetapi tidak pakai dalil, tidak pakai data, itu kasfan, maka tidak bisa untuk diikuti karena kasfan itu tidak bisa diikuti. Jangankan mukasafah hanya dalam masalah nasab, hanya dalam masalah Ramadan saja, walaupun bertemu Nabi malam kita bertemu Nabi mengatakan besok adalah Ramadan, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk bisa menjadi patokan orang berpuasa. Nah gitu. Jadi mimpi, kasab dan sebagainya itu laisat hujjatan lil hukmi. Nah, saya ini mengadakan penelitian ilmiah. Bener nggak ini kabib-kabib ini cucu Nabi? Ilmiah itu berdasarkan 3 hal. Pertama adalah dia harus bersifat logis. Kedua harus empiris. Ketiga harus pragmatis. Logis artinya masuk akal. Yang empiris artinya berbasis fakta dan data. Pragmatis artinya penelitian ini harus ada kepentingan umat yang diperjuangkan. Harus ada manfaatnya. Nah, Ba'lawi mengaku cucu Nabi dengan segala akhlak yang mereka pertontonkan, pendawiran wama syabaha yang terjadi di berbagai macam lapisan masyarakat, bukan hanya di kiai, di pejabat, di pengusaha, termasuk yang paling empuk itu kiai, karena kiai itu husnudonya tinggi, karena manhajnya manhaj ketum. Kalau yang manhaj ketum gampang ditipu, makanya jangan mau kalau dalam nasab ini pakai manhaj ketum. Ama ketum kita manhaj organisasi ikut beliau, tapi manhaj Ba'lawi jangan ikut ketum, karena kita bisa dijajah. Karena Ba'lawi itu hanya mau mengambil manfaat, mendawir, menekan, itu hanya kepada mereka yang masih husnudon. Kalau yang sudah merdeka, proklamasi saya keyakinan bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi, itu gendamnya Ba'lawi itu nggak bisa masuk ke kita. Gendam doktrinnya itu bahwa mereka cucu Nabi, kemudian mereka minta uang. Kalau misalnya nggak minta uang, kita ini sungkan, takut kualat, nggak barokah. Itu hilang apabila kita sudah proklamasi bahwa sesungguhnya Ba'lawi bukanlah cucu Nabi. Hal-hal yang mengenai penelitian ilmiah dan lain-lain saya serahkan pada Kiai Iman. Udah beres itu. Coba logis apa tidak orang yang mengaku cucu Nabi ini secara data di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah, mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama Ali bin Abu Bakar
namanya As-Sakran nih, 895 Hijriah. Nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman As-Sigaf bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad keempat katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad kelima. Di abad kelima sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad kelima itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah kalangan Ismail Toba-Toba. Ismail Toba-Toba itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isanya disebut dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi 490 Hijriah karya Al-Umari tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'alawi. Nggak ada.